Shalom sobatku yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi di Blessing News Channel dengan saya ya tentunya William. Nah, apa kabar sobatku yang terkasih dalam Tuhan? Saya yakin dan percaya kita masih ada sampai sekarang ini semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Nah, sobatku sekalian, di topik kali ini saya ingin sharing kepada sobat sekalian mengenai buku yang saya baca, yaitu Convergence. Di sini saya ingin membahas tentang bab atau topik yang berbicara tentang Universitas Padang Gurun ya. Nah, Universitas Padang Gurun di sini garis besarnya bahwa Universitas Padang Gurun adalah sekolah penyelesaian Allah ya. Untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, mencapai suatu convergence ya dalam kehidupan kita, yaitu di mana kita dapat menyatukan karir, komunitas, kreativitas, dan panggilan dalam setiap pelayanan kita. Jadi Universitas Padang Gurun ini sangat bermanfaat. Kenapa sangat bermanfaat bagi setiap kita orang percaya, sobat? Karena apa? Tanpa Padang Gurun kita tidak dapat mencapai titik apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang hatinya Tuhan mau dalam setiap kehidupan pelayanan kita. Jadi sobatku sekalian, jangan pernah kita berpikir untuk tidak melalui Padang Gurun atau ingin menghindar dari Padang Gurun. Kita mau, kalau boleh, kita langsung ya sampai kepada titik tujuan yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita ya. Sebagai contoh, banyak sekali contoh dalam Alkitab yang melihat Padang Gurun sebagai suatu kesia-siaan ya. Contohnya bangsa Israel ya, ketika dituntun Tuhan lewat hambanya Musa keluar dari tanah Mesir, mereka melihat Padang Gurun itu sebagai suatu kesia-siaan. Makanya pada waktu itu mereka tidak mencapai di tujuan akhir. Artinya mereka tidak sampai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang melihat Universitas Padang Gurun atau sekolah penyelesaian Tuhan dalam kehidupannya. Contohnya ya, ada Abraham, ada Yakub, ada Musa dan Daud. Kalau kita lihat Abraham, bagaimana dia meninggalkan Haran, bagaimana dia meninggalkan kekayaannya yang dia sudah dapati, tapi dia memilih untuk bersandar kepada Tuhan. Bagaimana Abraham juga waktu Tuhan mencobai dia dalam masa-masa yang sangat menantang iman, tetapi dia lulus dari ujian tersebut, dari Padang Gurun tersebut. Ketika Tuhan menguji imannya dia untuk mempersembahkan Ishak, dan dia taat kepada Tuhan, bahwa dia percaya kalau Tuhan sudah menuntun dia melalui hal-hal yang tidak menyenangkan, berarti kan Tuhan memegang kendali atas kehidupan dia. Artinya yang buruk dapat dirubah menjadi yang baik. Begitu juga dengan Daud ya, dipilih Tuhan. Begitu juga dengan Musa dan Yusuf, ketika dia dicobai, dia diuji, dia dapat berkata ketika dia melewati sebuah proses itu, dia berkata, memang engkau mereka-rekakan yang buruk terhadap aku, tetapi Tuhan merubahnya menjadi kebaikan atau menjadi berkat dalam setiap kehidupan Yusuf atau setiap pelayanan Yusuf. Universitas Padang Gurun berbicara tentang hal kesulitan dalam setiap proses kehidupan yang akan kita jalani. Ketika kita mau mencapai convergence, ketika kita mau mencapai satu titik yang memuliakan nama Tuhan dan dikasih potensi yang lebih besar lagi daripada Tuhan, di situ kita diuji. Kita hanya mempunyai satu, yaitu Tuhan yang kita pegang. Jadi jangan pernah memandang Universitas Padang Gurun atau sekolah penyelesaian Tuhan dalam karakter kita sebagai suatu kesia-siaan atau sebagai sesuatu yang tidak baik. Tapi mari kita memandang dia dengan penuh kepercayaan, penuh optimis. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Kalau tidak ada Universitas Padang Gurun, maka hidup kita menjadi anak-anak gampang ya. Kita tidak tahu arti daripada anugerah, kita tidak tahu arti daripada kasih Tuhan, kita tidak pernah tahu arti dari pengharapan yang Tuhan kasih, kita tidak tahu arti daripada bersandar sepenuhnya kepada Tuhan kalau tidak ada Universitas Padang Gurun. Jadi mari kita kuatkan kembali iman kita mau latih mata kita biar lebih berfokus kepada Tuhan dan janji-janji Tuhan. Dan kita mau melatih pikiran kita untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan. Dan bibir kita senantiasa mengucapkan kebenaran-kebenaran iman daripada firman Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di topik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Blessing you.